Kembali lagi di channel ini, channel terbaik untuk mendapatkan materi. Kalau bukan di sini ya, di mana lagi? Jadi, ayo belajar. Halo semua, kembali lagi di channel ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang fungsi-fungsi manajemen. Materi yang akan saya sampaikan bisa kalian lihat di layar kaca kalian. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu perencanaan. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam menentukan rencana, harus dilakukan secara matang, dengan melakukan kajian secara sistematis sesuai dengan kondisi, organisasi, dan kemampuan sumber daya dengan tetap mengacu pada visi dan misi organisasi. Nah, berikutnya ialah langkah-langkah dalam perencanaan menurut Asmendri tahun 2012, yaitu pertama menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan. Yang ketiga, mengumpulkan data atau informasi-informasi yang diperlukan. Yang keempat, menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan. Dan yang terakhir, merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Sarwoto tahun 1978 mengidentifikasi syarat-syarat perencanaan, yaitu tujuannya dirumuskan secara jelas, bersifat sederhana atau simpel, artinya dapat dilaksanakan. Memuat analisis dan penjelasan, serta penggolongan tindakan usaha yang direncanakan untuk dilakukan. Memiliki fleksibilitas, planning yang didukung oleh ketersediaan sumber daya yang dapat digunakan seefisien dan materi selanjutnya ialah pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Pelaksanaan fungsi pengorganisasian dapat memanfaatkan struktur yang sudah dibentuk dalam organisasi. Nah, artinya, deskripsi tugas yang akan dibagikan adalah berdasarkan tugas dan fungsi struktur yang ada dalam suatu organisasi. Sarwoto tahun 1978 menyebutkan proses organizing meliputi beberapa kegiatan yaitu perumusan tujuan, penetapan tugas pokok, perincian kegiatan, pengelompokan kegiatan dalam fungsi-fungsi, departementasi, pelimpahan otoritas, staffing, dan facilitating. Nah, memasuki materi berikutnya ialah penggerakan. Penggerakan adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Actuating adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen. Beberapa dengan ketiga fungsi lain. Actuating dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Terry menyatakan bahwa sukses dalam manajemen sebagian dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu mendapatkan orang-orang yang cakap, mengatakan kepada mereka apa yang hendak dicapai, dan bagaimana cara mengerjakan apa yang kita inginkan. Memberikan otoritas kepada mereka dan menginspirasi mereka dengan kepercayaan untuk mencapai sasaran. Nah, kita memasuki materi yang terakhir, yaitu pengawasan. Pengawasan adalah proses penentuan yang dicapai berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksanaan, serta bila mana perlu diambil tindakan korektif. Ini yang memungkinkan pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, yakni sesuai dengan standar yang diharapkan. Tujuan pengawasan menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai dengan syarat-syarat sistem. Artinya, dengan melakukan kerja pengawasan, diharapkan dapat mencapai kualitas produk organisasi berdasar perencanaan yang telah ditetapkan sehingga konsumen menjadi puas. Nah, agar kegiatan pengawasan berjalan efektif dapat dilakukan melalui 3 tahap kegiatan. Yang pertama, tahap penetapan alat pengukur atau standar.
Yang kedua, tahapan mengadakan penilaian atau evaluate. Dan yang ketiga, mengadakan tindakan perbaikan. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan jejak ya. Dah.